Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun berada. Mengawali aktivitas dan pekerjaan kita untuk hari ini, terlebih dahulu kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, sumber kekuatan, motivasi dan inspirasi bagi kita. Tertulis dalam kitab 1 Timotius 1 ayat 5, demikian firman Tuhan. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beragam motivasi atau motif orang dalam memberikan nasihat atau pengajaran. Ada orang yang memberikan pengajaran atau nasihat untuk meraup keuntungan, mencari keuntungan. Baik keuntungan secara material maupun keuntungan secara popularitas. Dan ada juga motivasi orang memberikan nasihat, memberikan didikan karena merasa dirinya lebih tua, jabatannya lebih tinggi, lebih memiliki banyak hal, sehingga dia merasa pantas dan layak untuk memberikan nasihat, memberikan pengajaran. Sekalipun nasihat yang diberikannya tidak mencerminkan di tengah-tengah kehidupannya. Ada juga orang yang memberikan nasihat dengan motif agar kelihatan lebih pintar, agar kelihatan lebih baik, kelihatan lebih pantas dan lebih hebat. Sehingga nasihatnya sering menggurui, bahkan mungkin sampai pada menghakimi. Tetapi, saudara yang dikasihi Tuhan, ada pula orang yang memberikan nasihat memang motivasinya untuk kebaikan. Pertama-tama motivasinya untuk kebaikan pada dirinya sendiri dan kebaikan untuk orang lain, untuk orang yang dinasihatinya. Sehingga dia menasihati orang juga dalam rangka menasihati dirinya. Karena itu dia ketika memberikan nasihat dia tidak merasa pantas, tidak merasa diri lebih baik, tidak merasa diri lebih hebat yang pantas untuk menasihati. Tetapi ketika dia memberikan nasihat yang diberikannya itu pun berlaku juga untuk dirinya. Dan dia berupaya setiap nasihatnya itu adalah cerminan dan gambaran dari apa yang sudah dia lakukan dan dihidupinya. Itulah yang dimaksud oleh nats renungan kita pagi hari ini. Rasul Paulus berkata kepada Timotius bahwa tujuan nasihat itu adalah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Mengapa Rasul Paulus berkata demikian kepada Timotius? Kalau kita baca pada ayat 3, ayat 4, ayat 6, dan ayat 7, jelas dituliskan di sana bahwa Paulus mengingatkan jauh-jauh sebelumnya agar Timotius sementara tinggal di Efesus untuk menasihatkan para pengajar-pengajar sesat. Karena pada masa itu ada banyak orang-orang yang mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak benar, ajaran-ajaran lain. Sibuk dengan dongeng, baru sibuk dengan silsilah yang tidak putus-putusnya, yang menimbulkan persoalan belaka, yang membuat kekacauan di tengah-tengah jemaat. Mereka juga mengajar, menasihati jemaat, tetapi bukan dengan nasihat yang baik, bukan dengan nasihat yang benar, bukan dengan ajaran yang benar. Karena itulah Paulus menasihatkan dan mengingatkan Timotius dan menasihatkan Timotius agar dia juga menasihati orang-orang yang demikian
menasihati jemaat termasuk juga menasihati dirinya. Karena nasihat yang benar itu lahir dari kasih yang murni, hati nurani yang tulus ikhlas, dan dari iman yang tulus ikhlas. Itulah nasihat yang baik dan yang benar. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang dikatakan dalam Amsal 12 ayat 1, siapa yang mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Maka apa yang mau diinginkan firman Tuhan dari kita untuk hari ini? Yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, baiklah setiap nasihat yang kita terima menjadi pelajaran yang memotivasi dan yang menjadikan diri kita lebih baik. Setiap nasihat, setiap pengajaran, yaitu dari firman Tuhan yang kita terima, kita jadikan menjadi pelajaran yang memotivasi dan menjadikan diri kita lebih baik. Yang kedua, hendaklah setiap nasihat yang kita berikan betul-betul lahir dari hati kita yang paling murni, dari kasih yang tulus murni, bukan dalam rangka untuk menggurui, apalagi untuk menghakimi, tetapi nasihat untuk membangun kepada kebaikan, membangun diri kita sendiri dan juga membangun orang lain. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu di pagi hari ini untuk kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Juga atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan dan kami renungkan, sapaan pada pagi hari ini sebelum kami memulai setiap pekerjaan dan aktivitas kami. Bersyukur untuk firman Tuhan yang terus mengajar, menegur dan menasihatkan kami agar kami hidup dalam kebenaran, hidup dalam kebaikan, sekalipun nasihat dan teguran itu kami rasa begitu keras, tetapi kami percaya olehnya kami semakin mengerti kehendak Tuhan dan hidup kami dibentuk dan dituntun pada suatu hidup yang berkenan kepada kehendak Tuhan. Dan ajarlah kami juga di dalam hidup kami, ketika kami memberikan nasihat kepada orang lain, pertama-tama nasihat itu untuk diri kami sendiri. Bukan untuk menggurui, bukan pula untuk menghakimi, tapi untuk membangun, memotivasi diri kami dan orang lain untuk hidup semakin baik, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, di pagi hari ini kami berdoa untuk semua jemaat-Mu di HKBP Limo, di tengah-tengah keluarga masing-masing. Tuhan yang memberkati setiap rumah tangga, setiap pribadi dalam pekerjaan, dalam aktivitas, dimanapun berada, baik pekerjaan di kantor, di usaha, di perjalanan, sebagai sopir, sebagai guru, sebagai staf, dan sebagai pengusaha dan lainnya. Tuhan yang memberkati kami dalam mengerjakan pekerjaan kami, memberikan hikmat agar kami boleh mengerjakannya seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati juga setiap keluarga di tengah rumah tangga masing-masing, penuh dengan sukacita damai sejahtera, menjadi keluarga yang terus berkenan di hadapan Tuhan. Anak-anak-Mu yang masih sekolah dan yang mungkin yang sedang menghadapi ujian, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menyertai mereka. Terkhusus doa kami kepada jemaat-Mu yang masih sakit, baik yang di rumah sakit maupun juga di rumah, Tuhan yang melawat mereka, Tuhan yang memberikan kekuatan dan kesembuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun di hari ini, Tuhan yang memberikan sukacita, kebahagiaan, umur panjang dan kesehatan. Biarlah tahun-tahun kehidupan mereka ke depan menjadi tahun-tahun yang penuh limpah syukur kepada Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan, berkati gereja-Mu dalam segala pelayanannya, menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan kami, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan,
Dan kami memohon ampun atas semua dosa dan pelanggaran kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan untuk hari ini. Kami dari HKBP Limo menyampaikan selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk Bapak Ibu Jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Horas.